wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Atik and Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai perkembangbiakan vegetatif pada hewan dan tumbuhan. Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ketemu kembali dengan Atik Channel. Dalam kesempatan ini akan dijelaskan mengenai perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Adalah perkembangbiakan yang tanpa diawali dengan penyerbukan pada tumbuhan dan pembuahan pada hewan. Untuk penyerbukan, anak-anak tentunya masih ingat bukan? Jatuhnya serbuk sari kepala putih. Jadi vegetatif tanaman tanpa mengawali terjadinya penyerbukan. Demikian juga pada hewan tanpa mengalami pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu 1. Perkembangbiakan vegetatif alami. 2. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai 3 cara perkembangbiakan vegetatif alami pada hewan. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai perkembangbiakan vegetatif alami pada hewan. Hewan mengalami perkembangbiakan vegetatif alami karena tanpa diawali dengan pembuahan atau tanpa diawali dengan terjadinya bertemunya sel telur dengan sel sperma. Alami berarti tanpa bantuan manusia. Contohnya adalah tunas. Hewan yang berkembang biak secara vegetatif alami dengan tunas adalah hidra, anemon, dan ubur-ubur. Perkembangbiakan vegetatif alami pada hewan yang nomor 2 adalah membelah diri. Hewan yang satu sel berkembang biak dengan cara membelah diri, artinya satu sel akan menjadi dua bagian yang sama. Perhatikan gambar pada slide. Awalnya amuba dewasa akan membesar secara maksimal, kemudian tahap berikutnya terjadilah perlekukan pada dinding selnya, kemudian sitoplasmanya juga akan semakin terbagi menjadi bagian dua, kemudian lama-lama akan terpisah menjadi dua bagian yang sama diikuti dengan terbelahnya sel dari satu juga menjadi dua. Hal ini dapat terjadi pada amuba dan paramecium. Satu menjadi dua bagian sama disebut dengan pembelahan biner. Yang ketiga adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah jika bagian tubuh terpotong, maka akan tumbuh lagi bagian tubuh yang terpotong. Contohnya adalah planaria atau cacing pipih. Perhatikan video pada slide berikut. Cacing pipih habitatnya pada air yang jernih, sering sembunyi di dedaunan yang jatuh ada dalam perairan. Dia akan terpotong tubuhnya jika mengenai benda tertentu, maka bagian terpotong akan tumbuh kembali seperti semula. Perhatikan pada slide ini ya. Perhatikan pada video yang ada di slide ini. Pada video ini ditunjukkan bagaimana planaria saat dipotong-potong, maka bagian tubuh yang terpotong akan tumbuh bagian tubuh yang hilang tersebut. Perhatikan ya, karena apa? Pada bagian terpotong tersebut terdapat sel-sel nematoblas yang akan terbentuk kembali bagian tubuh yang hilang. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ada dua. Yang satu adalah vegetatif alami, yang kedua vegetatif buatan. Kesempatan kali ini kita bahas mengenai perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yang ada 9. Apa saja itu? Simak ya.
Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tanpa diawali penyerbukan tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami: 1. Membelah diri, 2. Spora, 3. Tunas, 4. Akar tinggal atau rizoma atau rimpang, 5. Umbi batang, 6. Umbi lapis, 7. Tunas daun, 8. Tunas akar. 7 dan 8 ini sering disebut dengan tunas adventif. 9. Geragih atau stolon. Mari kita bahas satu persatu tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Yang nomor 1 yaitu membelah diri. Tumbuhan yang membelah diri adalah tumbuhan yang memiliki satu sel sehingga dapat membelah menjadi dua bagian yang sama, hampir mirip pada hewan yang membelah diri. Contohnya: 1. Alga biru, 2. Euglena, 3. Volvox. Yang kedua adalah spora. Contohnya tumbuhan paku. Pada tanaman paku, cirinya adalah daun muda, daunnya menggulung. Kemudian ada dua permukaan daun yang berbeda. Bagian atas warna daun lebih hijau segar, yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis yang disebut dengan daun tropofil. Sementara daun bagian belakang warna lebih pucat dan nampak ada coklat-coklat atau kehitaman yang berfungsi sebagai penghasil spora. Jadi, daun bagian bawah terdapat banyak sporangium atau kotak-kotak spora. Contohnya adalah sarang burung, tanduk rusa, pakis, suplir, paku, ekor kuda. Contoh spora yang kedua adalah jamur. Jamur ini mempunyai bagian-bagian yang serupa akar yang disebut dengan rizoid. Kemudian tangkai spora disebut dengan sporangiofor. Kotak spora disebut dengan sporangium. Di dalam sporangium terdapat banyak spora. Contohnya pada jamur ini adalah jamur tempe, jamur merang, jamur so, jamur kayu, dan jamur tiram. Perkembangbiakan vegetatif alami yang ketiga adalah tunas. Tunas di sini adalah tunas yang tumbuh pada batang tanaman. Seperti contohnya pada pisang, tunas tumbuh pada bongkol batang tanaman yang tersembunyi di dalam tanah. Contoh yang lain yaitu serai, nanas, lidah buaya, palem, bambu, dan asparagus. Yang keempat adalah akar tinggal, nama lainnya adalah rizoma atau rimpang. Tanaman ini contohnya yaitu lengkuas, jahe, kunyit, kencur, ginseng, sansevieria, dan bunga kana. Pada perkembangbiakan secara akar tinggal atau rizoma atau rimpang, cirinya adalah batang tersimpan di dalam tanah, berruas-ruas atau berbuku-buku. Setiap ruas terdapat sisi, di balik sisi terdapat mata tunas. Yang kelima adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung tersimpan di dalam tanah untuk menyimpan cadangan makanan. Cirinya adalah batang tanaman berbuku-buku dan pada buku-buku tersebut terdapat lekukan, di mana lekukan tersebut sebagai tempat tumbuhnya tunas. Contoh pada umbi batang yaitu gadung,
2 kembili, 3 kentang, 4 ketela rambat. Nomor 6 adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang tersimpan di dalam tanah yang berlapis-lapis untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga kucai, bunga tulip, dan bunga bakung. Nomor 7, tunas daun. Tunas daun adalah tunas yang muncul pada ketiak daun atau lekukan daun. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas daun yaitu Wijaya Kusuma dan Cocor B. Nomor 8 adalah tunas akar, yaitu tunas yang tumbuh pada akar tanaman. Tanaman yang berkembang biak vegetatif alami dengan tunas akar adalah sukun, kersen, cemara, dan kesemek. Nomor 9, stolon atau geragih. Stolon atau geragih adalah batang yang menjalar di atas atau di dalam tanah. Contohnya yaitu stroberi, pegagan, rumput teki, semanggi, dan eceng gondok. Kita akan belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Apa saja itu? Lihat ya. Sekarang kita akan belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan? Adalah perkembangbiakan tanpa diawali dengan penyerbukan dan dengan bantuan manusia. Jadi pada perkembangbiakan vegetatif buatan ini adalah manusia sangat berperan karena manusialah yang membuatnya. Macam perkembangbiakan vegetatif buatan adalah 1. Stek, 2. Merunduk, 3. Mencangkok, dan 4. Kultur jaringan. Kita bahas satu persatu perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Yang pertama adalah stek. Apakah stek itu? Stek adalah menanam bagian tertentu tanaman, bisa berupa daun, batang, pucuk, tanpa menunggu tumbuh akar terlebih dahulu. Pada perkembangbiakan stek ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Stek batang, 2. Stek daun, 3. Stek pucuk. Kita bahas stek yang pertama, yaitu stek batang. Adalah menanam batang sebelum tumbuh akar. Jadi batang dipotong-potong langsung ditanam di dalam tanah. Contohnya adalah singkong, bunga soka, bunga sepatu, bunga mawar, jeruk nipis, jambu, dan bunga melati. Nomor 2 yaitu stek daun adalah menanam daun sebelum tumbuh akar. Jadi daun kita potong-potong atau langsung kita petik dari tangkainya, kemudian kita tanam ke media tanam. Contohnya adalah begonia, sansevieria, Wijaya Kusuma, vanili, dan cocor bebek. Ketiga yaitu stek pucuk. Adalah menanam pucuk tanaman sebelum tumbuh akar. Jadi pucuk tanaman dipotong langsung ditanam pada media tertentu. Contoh tanamannya yaitu teh, kopi, dan coklat.
Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua yaitu mencangkok. Mencangkok adalah menanam batang tanaman setelah tumbuh akar. Pada mencangkok bisa dilakukan pada semua tanaman yang berkayu atau berkambium, seperti jambu, rambutan, alpukat, mangga, durian, dan lain-lainnya. Pada mencangkok banyak dilakukan karena memiliki keuntungan, yaitu 1. Cepat berbuah, 2. Batang pendek, 3. Sifat sama dengan induknya. Perhatikan pada gambar tentang langkah-langkah mencangkok dan carilah bacaan pada buku pelajaran atau buku lain tentang bagaimana cara menyangkok tanaman. Pada mencangkok juga terdapat kerugian, yaitu 1. Jika induk banyak dicangkok maka akan mati. 2. Hasil panen cangkokan lebih sedikit. 3. Perakaran tidak kuat karena akar yang terbentuk akar serabut. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan yang ketiga adalah merunduk. Merunduk adalah merundukkan batang yang panjang dan lentur. Sebagian batang ditimbun dalam tanah sampai tumbuh akar. Perhatikan pada gambar di bawah. Contoh tanaman yang merunduk adalah alamanda, melati, apel, dan mawar pagar. Yang keempat adalah kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Mengambil bagian tertentu tanaman, seperti pada bagian daun, akar, batang, atau bunga tanaman tertentu, kemudian dibiakkan pada media khusus. Perhatikan gambar. Kita lihat pada tanaman wortel dipotong pada bagian umbi akarnya. Dipotong, diambil sebagian kecil bagian tersebut, kemudian dibiakkan di media khusus, yang di sini adalah dimasukkan ke cawan petri. Kemudian lama-kelamaan akan tumbuh. Nah, media khusus yang digunakan di sini berisi tentang nutrisi zat-zat yang dibutuhkan dalam pertumbuhan sel tersebut. Kemudian akan tumbuh menjadi kalus, kemudian akan tumbuh akar pada tanah tersebut, dan bagian lain baru dipindahkan ke media tanah dan ditunggu sampai dewasa. Itulah tahapan-tahapan dalam proses kultur jaringan. Tanaman yang bisa dikembangbiakkan dengan cara kultur jaringan adalah anggrek, wortel, kelapa sawit, pisang, dan jati. Yang tadi materi tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan dan tumbuhan. Dipelajari ya, jika ada yang tidak paham, diulang kembali, dibaca kembali sampai dipahami, sehingga saat mengerjakan evaluasi kalian akan bisa mengerjakannya dengan baik. Oh ya, jangan lupa like, share, and comment, serta jangan lupa di subscribe ya. Sampai ketemu lagi dengan Atik and Channel. Tetap semangat belajar.